Pagi, pagi Given, pagi Tio, Pagi Kak. pagi Jonathan Mo, Pagi pagi Kak. Talita, pagi Yeremia. Yuk satu orang pimpin doa dulu yuk, sebelum kita mulai. Siapa yang mau pimpin doa silakan. Ada yang mau pimpin doa? Pagi Nathanael. Pagi Kak. Iya. Pagi Malvin. Yuk satu orang pimpin doa dulu yuk. Siapa mau pimpin doa? Yeremia boleh pimpin doa ya? Pagi Delia. Pagi Kak. Iya. Ya, siapa mau pimpin doa silakan. Pagi John David. Pagi Alicia. Pagi Pak. Pagi Netania. Yuk satu orang pimpin doa yuk. Siapa mau pimpin doa? Yeremia boleh pimpin doa ya? Pagi Nehemia. Pagi Fiona. Silakan yuk. Yeremia. Ayo Yeremia boleh pimpin doa ya. Cepat ya. Guys. Yeremia Howell boleh pimpin doa ya. Silakan. Oke. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, thank you Yeremia. Oke, soal yang terakhir. Apa ada pertanyaan? Kita latihan soal ya terakhir ya. Pagi Jen, pagi Reja, pagi Pagi Kak. Abigail, pagi Fani, Pagi Kak. pagi Nedel. Oke, soal yang nomor 6 udah ya? Udah dibahas kan? Yang nomor 6 udah aman ya? Udah. Oke. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Aman sampai di sini? Aman ya? Ya, kalau aman kita masuk ke yang pertidaksamaannya. Kalau persamaannya udah, kita masuk ke pertidaksamaan sekarang. Nah, apa bedanya persamaan dengan pertidaksamaan? Ya, kalau persamaan itu cuma satu tanda. Persamaan itu cuma satu tanda, yaitu cuma tanda sama dengan doang. Ya, kalau ada tanda sama dengan, berarti yang harus kalian ingat adalah ruas yang di sebelah kiri sama dengan, itu harus sama dengan ruas yang di sebelah kanan sama dengan. Contohnya begini. 2x tambah 3, kayak kemarin ya, sama dengan x tambah 5 misalkan. Nilai yang di kiri dengan yang di kanan itu harus sama. Itu kalau dia sama dengan atau persamaan. Ya, yang harus kalian pahami tentang persamaan itu tandanya hanya sama dengan. Ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, sama kayak waktu kemarin belajar persamaan linear 3 variabel. Ya kan? Ruas yang di kiri sama dengan ruas yang di kanan. Ya. Kita benar harap nggak ada kesulitan dengan yang persamaan, karena tandanya cuma satu, yaitu cuma sama dengan doang. Nah, yang butuh fokus adalah ketika kalian bertemu dengan yang kata-kata dengan pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan, namanya nggak sama kan?
Pertidaksamaan itu kan kata dasarnya tidak sama. Oke, kalau pertidaksamaan ada 4 tandanya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ini berlaku untuk semua pertidaksamaan, Kak. Yes. Namanya nggak sama, berarti tandanya jangan sama dengan dong. Ya. Tapi pakai 4 tanda ini. Tergantung nanti keterangan di soalnya seperti apa. Ya. Oke. Kak, Sampai yang sini. benar tuh yang apa lebih kecil lebih besar sama dengan tuh garisnya miring apa lurus? Kalau pakai komputer nulisnya yang kayak di layar ini. Gitu. Tapi kalau pakai tulis tangan biasa yang kayak kakak bandar. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ngaruh tuh, mau dia miring, mau lurus. Yang penting tanpa ada garis di situ itu menyatakan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Gitu. Ya. Oke ya, aman ya. Sampai di sini aman tentang Kak, itu yang pertidaksamaan. 2 di bawah yang ada strip itu maksudnya minus. Bukan. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi angkanya itu loh, Jen. Jadi misalnya kurang Kayak dari begini, Jen. sama dengan 2 gitu. Bisa Ya. 1, bisa 2. Oke, kalian mungkin bingung ya. Kalau misalkan ada X lebih besar, kurang dari 3, X-nya berapa sih? Nilai 1 X yang sama berapa? 2. 2, 1 1, sama 2. 0, minus 1. Oke, berarti dari X-nya berarti kan dari minus hingga, gitu ya. Ya kan? Iya. Lalu minus 1, 0, 1, 2. Oke. Nah, beda kalau misalkan X-nya kurang dari sama dengan 3. Maka startnya benar dari minus hingga, lalu minus 1, 0, 1, 2, 3-nya ikut nggak? Ikut. Ikut. Gitu. Ya. Ada atau enggaknya sama dengan, itu menentukan himpunan penyelesaiannya atau nilai X-nya. Ya. Kita review lagi tentang yang pertidaksamaan. Oke. Jadi 4 tanda ini akan berlaku dan akan kita temui di soal pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, konsepnya sama dengan persamaan, sama hanya tandanya aja yang berubah. Ya, secara konsep sama, hanya tandanya aja yang beda. Ya, konsep dan persamaan, konsep persamaan dan pertidaksamaan itu sama, hanya tandanya aja yang beda. Ya, seru nih kalau udah muka-mukanya udah mulai berpikir, enak nih ya. Ya, sip. Aman? Kita lanjut? Atau masih nyatat? Masih nyatat atau kita lanjut? Lanjut ya? Lanjut. Gas ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat sifatnya. Sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama ini ya. Kalau mutlak X lebih kecil dari A, kalau mutlak X lebih kecil dari A, maka minus A, X-nya di antara minus A dan A. Contohnya begini. Misalkan ada mutlak X lebih kecil dari 2, maka X-nya di antara negatif 2 dan 2. X-nya di antara negatif 2 dan 2.
kalau dia lebih kecil. Jadi kalau X-nya di antara negatif 2 dan 2, berapa aja nilai X-nya? Min 1, 0, 1. 1, 0, 1. Ini yang memenuhi nilai X-nya. Kalau min 1,99 masih masuk? Masuk. Masuk. Asal jangan 2 aja ya. Ya, atau 1,99 masih memenuhi, yes, masih memenuhi. Ya. Gampang kan sebenarnya belajar pertidaksamaan. Gampang ya. Jangan garuk-garuk nanti aja, garuk-garuk. Catat dulu deh yang konsep yang pertama. Nah, kenapa dasarnya dia begini? Kak Benar mau jelasin dulu. Jangan lupa kemarin kalau ada mutlak X sama dengan A, itu kan dia jadinya kan apa? Mutlak X. Ini kan sama aja begini kan? X sama dengan min plus A. Iya nggak? Nah, sama juga dengan yang ini. Konsepnya sama dengan yang mutlak biasa, persamaan. Kalau mutlak X sama dengan lebih kecil dari A, ini punya dua pengertian. Atau nilai A-nya kan bisa min plus gitu ya. Ini bisa aja gini, X lebih kecil min plus A. Bisa begini. Nah, yang minnya kita taruh di belakang, A, si X-nya taruh di tengah, yang positif A-nya taruh di kanan. Itu dasarnya begitu. Ya. Jadi nggak ada bedanya dengan konsep yang persamaan. Cuman tandanya aja yang berubah. Ya. Aman ya? Ada pertanyaan nggak? Konsep satu dulu deh. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada? Aman? Konsep yang pertama? Sebelum masuk konsep yang kedua, mending kalian bertanya dulu. Ada yang mau bertanya? Aku bingung, tapi bingung mau nanya apaan. Bingungnya di mana, Jen? Ya itu dia. Bentar dulu, aku mencoba memahami. Iya, pahami dulu. Jangan pahami kabandarnya, pahami materinya. Kalau kabandar sulit dipahami. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Nggak apa-apa. Ini konsep pertama, kalau kalian goal, maka konsep berikutnya enak. Kak, Ya, itu yang apa namanya X kurang dari plus minus A. uh-uh. Eh. Iya, X kurang dari. Nggak ada yang udah. Nah, jadi yang Sudah minnya ngerti. taruh di sebelah Baru. kiri. Yang positif A-nya taruh di sebelah kanan. X-nya taruh di tengah-tengah, gitu. Kurang dari itu selalu pertidaksamaan itu X-nya di tengah-tengah. Untuk semua pertidaksamaan. Baik di pertidaksamaan linear dua variabel, satu variabel. Ya. Aman? Oke ya. Dah. Lalu yang kedua, konsep yang kedua itu kan bedanya cuman yang pertama itu kan kurang dari. Nah, yang kedua itu kan cuman kurang dari sama dengan doang. Iya nggak? Bedanya yang pertama dan kedua ini kan cuma tandanya yang ini kurang dari, yang ini kurang dari sama dengan. Gitu kan? Jadi kita tinggal tambahin aja kan ini. Kurang dari sama dengan. Oke, maka si X-nya minus A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Berarti ini tinggal kasih aja nih.
tanda sama dengan ya kan? Tapi X-nya jadi berubah penyelesaiannya. Nggak lagi min 1, 0, 1. Tapi min 2-nya ikutan. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Perhatikan, hanya beda tanda sama dengan hasil X-nya atau penyelesaian X-nya beda. Ya. Sesimpel itu. Jadi tandanya diperhatikan, jangan sampai terkecoh. Ya. Konsep 1 dan 2 bedanya cuma di tanda doang. Ya. Aman sampai di sini? Semoga nggak bingung nanti lihat soalnya. Karena soalnya sebenarnya nggak serumit yang kalian bayangin sebenarnya. Oke. Sudah? Aman? Ada pertanyaan nggak? Iya, Alexandra, it's okay. Sudah ya? Yuk lanjut sekarang berarti yang konsep ketiga. Ya, konsep yang ketiga tandanya lebih besar. X, mutlak X lebih besar dari A. Maka kalau kalian ketemu begini, itu sama aja X-nya lebih kecil dari min A, atau X lebih besar dari A. Jadi kalau kalian ketemu misalkan mutlak X sama dengan 5, lebih besar dari 5, maka ini ada dua kemungkinan X-nya. X-nya lebih kecil dari min 5, atau X-nya lebih besar dari 5. Dah, sesimpel ini aja. Kalau tadi kurang dari X-nya di tengah-tengah, tapi kalau dia lebih besar, maka X-nya ada dua kemungkinan. Ya. X-nya lebih kecil dari min 5, atau X-nya lebih besar dari 5. Itu aja. Dah. Aman? Ada pertanyaan nggak buat konsep yang ketiga? Nah, konsep ketiga dan keempat itu bedanya sama dengan konsep 1-2, cuman beda di tanda doang. Konsep keempat itu ada tanda sama dengannya. Makanya tinggal kita kasih tanda sama dengan aja buat konsep keempat, maka masalahnya langsung clear. Gitu ya. Seru, seru. Mukanya mulai pada bingung. Yes. Ya, minum dulu, Jen. Biar sehat. Kalian udah pada sarapan? Kan jatuh. Udah pada sarapan dan udah pada mandi belum? Belum ya? Udah sih Aku Kak, belum mandi. Belum mandi, cuman udah Yalah, sarapan. Kak, masa udah jam aku baru 1. bangun. Sana jam 1 ya? Bener ya? 2 jam bedanya. Ya, oke. Baru bangun ya? Wow.
Kalau udah kita lihat soalnya. Silahkan dicatat dulu aja, kalau udah kita lihat soalnya bentar. Udah ya, kita lihat soalnya ya. Nah, coba kerjakan yang contoh yang pertama dulu. Mutlak 3 min 2x lebih kecil dari 4. Berarti ini pakai konsep yang pertama ya. Contoh yang pertama itu pakai konsep yang pertama tadi. Mutlak 3 min 2x lebih kecil dari 4. Nah, berarti 4-nya itu A ya? Iya, betul. 4-nya sebagai si A-nya. Bandar kasih waktu 5 menit ya. 10 lewat, jam 11 kita bahas ya. Kak, berarti ini X-nya cuma satu angka. Finishnya nanti ada 2x. Nanti kita bahas ya. Oke? Dapat dulu aja jawabannya berapa. Kalau udah ready biar kita bahas. Kalian coba kerjain dulu, nanti sampai jam 11 kita bahas. Ambil Kak Bandar absen. Pusing? Jen, gimana Jen? Itu berarti X-nya itu ada yang plus X, ada yang min X. Oke. Udah bingung ya? Ya kita bahas ya. Oke. Saya pakai konsep yang pertama tadi ya. Aku bingung karena gak ada persamaannya. Iya. Tadi kan mutlak X lebih kecil dari A, itu kan hasilnya adalah min A, X, A. Oke? Ini ya tadi konsep yang pertama kan? Nah, sekarang kita masukin ke yang ini. Contoh soal nomor 1. Ini kan mutlak 3 min 2x. Lebih kecil dari 4. Nah, berarti kan ini punya pengertian begini. Min 4, yang di dalam mutlaknya kan 3 min 2x. Lebih kecil dari 4 lagi kan? Sampai sini dulu deh, aman nggak? Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Perubahannya dengan konsepnya, kalau ada mau bertanya, Kak Bandar jelasin di sini. Kalau nggak, langsung Kak Bandar lanjut. Ada mau pertanyaan nggak? Nggak. Nggak ada. Nggak ada ya? Jamin nggak ada ya? Oke, yuk. Sekarang kita bahas. Nah, kalau kalian ketemu begini, ini lanjut kita penyelesaiannya secara aturan pertidaksamaan ya. Nah, kita belah. Ini kita belah.
Pertama kita ambil sisi kiri dulu. Ya, ini sisi kirinya kita ambil dulu. Jadinya dapatnya kan gini. Min 4 lebih kecil dari 3 min 2x. Oke. Nah, supaya dapat x-nya kan berarti negatif 2x-nya tetap di sini kan. 3-nya pindahin ke sana. Ya, berarti min 4, 3-nya pindah jadi negatif 3 kan. Sampai sini aman. Berarti tuh X-nya dipisah ya, Kak? Iya. Pokoknya kita selalu belah dia seperti itu untuk yang lebih dari, kurang dari. Sampai sini aman? Min 4, min 3. Berapa hasil? Min 7. Min 7. Min 7 lebih kecil dari min 2x. Nah, supaya tidak minus, ini kita kalikan dengan min 1. X-nya nggak boleh minus. Ya, nilai X-nya nggak boleh minus. Supaya nggak minus, kita kalikan dengan min 1. Min 7 kali min 1 berapa? 7. 7. Nah, kalau dia dikalikan dengan min 1, tandanya berubah. Bukan dari kurang dari lagi, tapi jadi lebih dari. Min 2 dikali min 1. 2. 2x. Jadi X-nya sama dengan 7 per 6. Jadi X-nya itu lebih kecil dari 7 per 2. Oh, itu nggak dibagi, Kak? Boleh kalau mau kalian bagi jadi 3,5 maksudnya gitu. Boleh-boleh Iya. aja. Sama aja kan value-nya 7 per 2 dan 3,5. Ya enggak? Itu yang hasil akhirnya udah begitu doang. Boleh, mau 3,5 nggak apa-apa. Oh, Gitu. Jadi ini kan bisa aja jadinya kan begini kan. X lebih kecil dari 3,5. Ya enggak? Sampai di sini clear? Buat sesi yang sebelah kiri dulu. Ada pertanyaan nggak? Dah, aman? Yuk, sekarang kita ambil yang sebelah kanannya ya. Sebelah kanannya kita ambil yang dari sini. Oke, jadi 3 min 2x lebih kecil dari 4. Oke, 4-nya pindahin ke sana kan? 3-nya pindahin ke sana. Jadi min 2x lebih kecil dari 4 dikurang 3. 3-nya pindah jadi negatif kan? Jadi min 2x lebih kecil dari 1. Nah, ingat tadi yang kata Kak Bandar bahwa x-nya nggak boleh negatif. Dia harus dikalikan lagi dengan min 1 supaya positif. Min 2x kali min 1, 2x ya. Nah, kalau dikalikan dengan min 1, tandanya berubah. Jadi lebih besar. 1 kali min 1 jadinya min 1. Jadi x-nya lebih besar dari min 1 per 2. X-nya lebih besar dari min 0,5. Jadi ada 2x. Ya.
Nanti kita akan hubungin apa konsepnya dengan min A, X-nya di antara min A dan A. Pokoknya catat dulu aja. Nanti kita tulis kenapa X-nya bisa di tengah-tengah nanti. Ya, nanti kita komparasikan atau kita masukkan ke konsep yang nomor 1 tadi. Oke? Senang lihat mukanya bingung-bingung. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti. Oke ya. Yuk. Sekarang kita lihat ininya. Tadi kan X-nya pertama kan kurang dari 3,5. Oke? Lalu yang kedua, X-nya lebih besar dari min 0,5. Kalau Kak Bandar tulis begini, min 0,5 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3,5. Ini punya pengertian yang sama nggak dengan yang tadi? Dengan 2X yang kita dapat? Sama. Sama. Aman ya? Kak Bandar harap nggak bingung, karena kalau kalian tahu konsepnya, maka kalian bisa ngerjain. Kalau kalian udah selesai nyatet, coba lanjut kerjakan nomor 2 ya. Nomor 2 itu pakai konsep yang nomor 4. Nomor 2 Kak, pakai 2 konsep kali 0,5 itu 4. 1. Mana? Yang mana? 2 dibagi maksudnya, sorry. Yang mana, Cek? Nomor 2. 2 dibagi 0,5. Kan Iya, sama aja 2 bagi setengah kan? iya, Iya. 4. Iya, 2 sama. Jadi 2 bagi setengah itu kan sama aja 2 kali 2/1. 4, betul. Kak, Yuk. udah dapet. Berapa? Yang pertama itu Hmm. 4 lebih besar daripada X. Mm-mm. Terus yang kedua itu X lebih besar dari min 12. Oke. Tapi gak tahu bener atau enggak. Kita cek ya.
Berarti kan tadi konsepnya yang pertama kan kita belah dulu dia. Berarti 2 min setengah X lebih kecil sama dengan min 3, betul kan? Lalu ini kita bedakan lagi berarti jadi 2 min setengah X lebih besar dari sama dengan 3. Betul dulu nggak? Konsep nomor 4 begini nggak tadi? Aku salah, aku malah 4. Hmm? Aku ngelihatnya ini, Kak. Nomor 2, terus kecampur apa nomor 1. Nggak jadi deh. Oke, ya kita bahas dulu ya yang nomor 2 ya. Nah, berarti kan yang pertama dulu nih, ya kan? 2 min setengah X ini ya, setengah X. Ini juga setengah X, sorry. X-nya kurang. Nah, lalu kemudian ini kan duanya pindahin aja ke sana kan? Duanya seberangin ke sana. Jadi min setengah X lebih kecil sama dengan min 3, 2 pindah jadi min 2 kan? Jadi min setengah X lebih kecil sama dengan min 3 dikurang 2 berapa? Min 5. Min 5. Oke. Nah, ini kan nggak bisa X-nya negatif kan tadi Kak Bandar bilang kan? Berarti kalikan dengan min 1. Oke, kalau kalikan dengan min 1, berarti min setengah kali min 1 berapa? Setengah X Setengah. kan? Tandanya berubah kan? Dari kecil lebih kecil jadi lebih besar sama dengan min 5 kali min 1, 5 kan? Lalu X-nya tinggal kita masukin aja. 5 dibagi setengah. 5 dibagi setengah itu kan sama aja 5 dikali setengah kan? Dikali 2/1, sorry. Oke, berarti X-nya lebih besar dari 10. X-nya lebih besar sama dengan 10. Yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua berarti jadinya ini duanya juga pindah ke sana ya. Berarti min setengah X lebih besar sama dengan 3, duanya pindah jadi min 2. Min setengah X lebih besar sama dengan 3 kurang 2 itu 1. Ini dikalikan dengan min 1 juga, supaya X-nya positif. Oke, berarti ini jadi setengah X lebih kecil sama dengan 1. Oke, berarti X-nya lebih kecil sama dengan 1 dibagi setengah. Ini sama aja X-nya lebih kecil 1 dikali 2/1. Ini sama aja X-nya lebih kecil sama dengan 2. Jadi X-nya lebih kecil sama dengan 2, atau X-nya lebih besar sama dengan 10. Nah, terus, kalau kalian mau gambarin ini di dalam garis bilangan, kalian gambarin dalam garis bilangan, misalkan. Nah, misalkan ini titik 0, ini 2, dan ini 10, misalkan ya. Nah, kalau kalian gambarin garis bilangan, karena dia tandanya ada sama dengannya, maka kalian bulatannya bukan bulatan kosong, tapi bulatannya penuh. Nah, ini di duanya kita kasih bulatan penuh begini. Dan di 10-nya juga kasih bulatan, karena di 10-nya juga ada tanda sama dengan kan? X-nya. Oke, yang pertama, X lebih besar sama dengan 10. Ke kanan atau ke kiri panahnya? Lebih besar sama dengan 10. Panahnya ke kanan atau ke kiri? Sebelah kanannya 10. Ya, sebelah kanannya 10 kan? Maka areanya di sini. Nah, ini ke sana terus. Nih, areanya di sini dia. 10-nya bulatan penuh karena ada sama dengan. Ya. Terus kalau 2, X lebih kecil sama dengan 2. Areanya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Kiri. Kiri. Berarti panahnya ini ke sana.
terus ke sana. Nah, ini areanya di sini. Nah, ini kalau digambarin di garis bilangan lebih jelas hasil X-nya seperti ini. Ya. Silakan dicatat dulu. Kita lanjut lagi besok ya adik-adik. Kak Bandar, maaf Ya. mau nanya. Gimana Nadia? Kalau kalau yang itu yang di bawah yang apa minus setengah, itu sama dengan 1 kan itu dikali minus 1 ya? Iya. Tapi satunya nggak jadi minus 1 kalau dikali minus 1. Iya, cuma sorry. Thank you Nadia. Iya. Kalian teliti di situ ya. Sengaja Kak Bandar diemin dari tadi. Ih, Setengah. bohong. Beneran. Kak Bandar diemin tadi dari tadi. Berarti -1, -1, -2. Oke? Berarti ini kita rubah garis Kak bilangan. Bandar tidak pernah bohong, guys. Benar. Kio tahu banget ya. -2 dan nolnya di sini. Ya. Oke, thank you. Akhirnya ada yang memperhatikan. Thank you Nadia. Jadi itu tetap ke sana arahnya. Iya, kan lebih kecil dari -2 kan? Oh ya. Iya. Lebih jelas kalau hasilnya pakai garis bilangan ya. Kalian tahu daerah penyelesaiannya di mana. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat tadi yang penyelesaian yang A ya. Daerah penyelesaian yang A. Yang A kan tadi lebih kecil di antara -1/2 sama 3/2 ya. Nah, kalau kalian mau lebih tahu daerahnya di mana nanti. Bedanya lebih dari dan kurang dari itu di daerah penyelesaiannya adik-adik. Misalkan ini -0,5 di sini dan 3,5 di sini. Nah, karena dia nggak ada sama dengannya, maka bulatannya jangan bulatan penuh, tapi bulatannya kosong aja biasa gini ya. Bulatannya kosong. Kosong aja udah. Jangan diarsir bulatan. Nah, penyelesaiannya kan di antara -0,5 sampai 3,5 kan. Nah, daerah penyelesaiannya itu di sini. Buat yang nomor 1 tadi. Gitu. Kalau digambarin secara garis bilangan, maka X-nya di situ. Yang di daerah yang diarsir. Pertidaksamaan tuh lebih enak menyelesaikan hasilnya di garis bilangan areanya. Di antara -0,5 kan sampai 3,5 kan. Di -0,5 dan 3,5-nya bulatannya bulatan kosong aja karena nggak ada sama dengannya. Ya. Oke. Aman ya? Aman lah. Oke ya. Kalau udah, kalian udah catat. Nah, Kak Bandar kasih tugas buat besok. Yang kemarin kan ada yang nomor 3, lalu nomor 4, kemudian nomor 7, sama nomor 9. Jadi 4 soal aja ya. 3, 4, 7, 9. Itu doang. Oke. Jelas ya? Tugas buat besok nomor 3, 4, 7, 9. Kita udah belajar tadi yang pakai kurang dari, lebih dari, juga udah. Jadi kalian bisa langsung kerjakan latihannya besok ya. Besok kita bahas nomor 3, 4, 7, 9. Yuk.
Udah di screenshot? Oh, yang ada masih yang belum masuk grup ada nggak? Ada yang masih belum masuk grup matematika kelas 10 ada nggak? Nah, dia udah masuk grup belum? Udah, Kak. Udah ya, oke. Kalau yang Kak, masih, saya belum, Kak. oh Esther boleh ketik nomornya di chat. Nanti dibantu sama kakak admin kita di Papua, Kak Gratia. Kakak. Esther ketikin nomor WA-nya di chat ya, di chat Oke. Google. Mending kakak, saya udah punya ponakan dipanggil om. Udah diketik? Siapa lagi yang belum masuk ke grup matematika kelas 10? Ada? Coba lihat. Gak ada ya, udah masuk semua ya. Tadi siapa yang belum masuk? Esther ya? Esther boleh ketikin nomornya di chat, Esther. Nanti di invite sama Gratia. Yuk kita absen dulu yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi besok ya. Esther jangan lupa ketik nomornya di chat. Sebentar ya. Thank you, Kak. Ya, Thank you, Kak. thank you semuanya. Yuk. Oke, Esther udah ketikin nomornya, Tio. Thank you, Morris. Ya, thank you, Esther. Pak Bandar, Gimana? tugas yang kemarin digecer dibahasnya kapan, Kak? Nanti kalau udah kumpulin semua, kalau takutnya kalau kita bahas, nanti ada yang belum ngerjain, jadi ini, Morris ya. Iya, Kak. Kalau kan nggak imbang nanti kalau kita bahas duluan, hanya belum ada yang ngerjain. Kasian Iya. kan kalian yang udah ngerjain rajin gitu kan. Nanggap ya maksud Bandar ya? Iya. Oke, thank you, Terima kasih, Morris. Kak. Yuk.